Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syawal 5 Hijriah menjadi saksi sejarah penting dalam sejarah-sejarah Islam. Perang Khandaq, ya, perang yang sudah tidak asing lagi di telinga kaum muslimin. Dinamakan perang Khandaq karena adanya parit yang digali oleh umat muslim pada saat itu untuk melindungi kota Madinah dari serangan musuhnya di kala itu. Khandaq berasal dari kata Persia, khandak, yang berarti yang telah digali. Hijrahnya Nabi SAW ke Madinah tidak menghentikan rasa kaum kafir Quraisy untuk menyerang kaum muslimin. Setelah peristiwa yang terjadi pada perang Badar dan perang Uhud, kali ini pasukan kaum muslimin akan menghadapi pasukan kaum Quraisy. Ditambah lagi pasukan Yahudi yang berasal dari Bani Nadir, yaitu kaum Yahudi yang pada saat itu berada di Madinah dan berkhianat pada Nabi SAW. Yang jika ditotal jumlah pasukan mereka yaitu 10.000 pasukan. Nah, pasukan ini tentunya lebih banyak daripada pasukan yang dibawa oleh Abu Sufyan ketika perang Uhud di tahun 3 Hijriah silam. Yang pada saat itu mereka membawa 3.000 pasukan. Sedangkan sekarang mereka berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Lalu bagaimana terjadinya perang Khandaq ini? Perang Khandaq diawali ketika kaum Yahudi dari Bani Nadir berkhianat kepada Nabi SAW. Lalu bagaimana awal mula perang Khandaq ini terjadi? Perang Khandaq ini diawali ketika Yahudi Bani Nadir berkhianat kepada Nabi SAW. Mereka Bani Nadir yang tinggal di Madinah mengkhianati kesepakatan yang dibuat oleh Nabi SAW dalam Piagam Madinah. Lalu apa sih Piagam Madinah itu? Piagam Madinah adalah piagam yang dibuat oleh Nabi SAW dan para pemimpin Madinah pada saat itu, yaitu pada tahun pertama Hijriah. Dulu kota Madinah sebelum kedatangan Nabi SAW adalah merupakan contoh sebuah kota heterogen. Pada saat itu Madinah dihuni oleh kaum Ansor yang berasal dari suku Aus dan Bani Khadraj, orang-orang Yahudi, serta sedikit dari orang-orang Afrika, Bizantium dan Persia. Pada masa-masa tersebut, Madinah dilanda peperangan antara suku Aus dan suku Khadraj yang melibatkan dalam peperangan tersebut orang-orang Yahudi. Yang berlangsung peperangan tersebut beberapa tahun lamanya. Peperangan ini berhenti setelah Nabi SAW mendamaikan keduanya, yaitu suku Aus dan suku Khadraj. Piagam Madinah dirumuskan oleh seluruh pemimpin yang ada di kota Madinah dan sekitarnya yang berisikan tentang perjanjian perdamaian hukum, sekaligus kerjasama pertahanan, dan agama-agama di Madinah pada saat itu memiliki kebebasan dalam menjalankan agamanya masing-masing. Namun, pada suatu hari, Yahudi Bani Nadir berusaha melanggar kesepakatan yang telah disepakati dalam Piagam Madinah tersebut. Dengan upaya apa? Mereka berupaya membunuh Nabi SAW pada saat itu. Bayangkan, mereka sudah tidak diganggu, tidak diusik ibadah mereka, namun mereka membalas dengan perbuatan yang keji, yaitu ingin membunuh Nabi SAW. Namun upaya itu pun gagal. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi sudah diberi informasi terlebih dahulu oleh Jibril alaihissalam. Nah, dengan mengetahui kejadian itu, Nabi SAW ini berusaha atau memutuskan untuk mengusir Bani Nadir dari kota Madinah. Namun Bani Nadir pada saat itu enggan untuk pergi dari kota Madinah. Kenapa? Karena mereka didukung atau ingin mengadakan perang pada Nabi SAW karena mereka didukung oleh Bani Quraidah dan Ghafatan pada saat itu. Dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, pasukan muslimin pun mulai mengepung suatu daerah yang didiami oleh Bani Nadir tersebut. Jaraknya kurang lebih 3 km dari kota Madinah tersebut. Namun pada saat itu bantuan yang dijanjikan oleh Bani Quraidah dan Ghafatan tidak kunjung datang. Akhirnya menyerahlah pasukan dari Bani Nadir tersebut dan mereka putus asa, lalu mereka memilih untuk meninggalkan Madinah. Nah, terusirnya Bani Nadir ini dari kota Madinah tentunya menyisakan dendam di hati-hati mereka. Kemudian mereka mendatangi kota Mekah dan menemui Abu Sufyan pada saat itu. Nah, berdiskusilah mereka dan akhirnya mereka membuat perjanjian untuk menyerang kaum muslimin. Ditambah lagi masuknya kaum Ghafatan ini memperkuat pasukan mereka. Alasan penyerangan Madinah tersebut selain karena dendam, juga berkembangnya kaum muslimin ini membahayakan kaum Quraisy dalam bidang perdagangan. Karena kenapa? Karena berkembangnya kaum muslimin mengakibatkan rute-rute perdagangan ke Syam menjadi tidak aman bagi kaum Quraisy. Selain itu, berkembangnya kaum muslimin di kota Madinah membuat pamor kota Mekah semakin turun sebagai pusat keagamaan. Beranjak dari itu, Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah
bersepakat bahwasanya akan menghentikan perkembangan kaum muslimin. Datangnya Bani Nadir dan kaum Ghafatan pada saat itu membuat Abu Sufyan berhasil mengumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya, yaitu 10.000. Dan ini banyak sekali. Dengar terbentuknya pasukan koalisi tersebut dengan jumlah yang sangat besar, Nabi SAW segera bergegas mengumpulkan pasukan yang ada di Madinah pada saat itu. Terkumpullah 3.000 pasukan pada saat itu. Nah, tentu perbandingan ini sangat jauh, 3.000 berbanding dengan 10.000. Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin dengan 3.000 pasukan ini? Nah, setelah mempertimbangkan kekuatan musuh, Salman Al-Farisi yang merupakan salah satu sahabat dari sahabat-sahabat Nabi tersebut mengusulkan untuk membuat parit yang besar, yang kuda terkuat pada saat itu tidak mampu melewatinya. Guna apa? Guna untuk melindungi kota Madinah pada saat itu, karena pasukan yang mereka bawa lebih sedikit dari pasukan musuh pada saat itu. Lalu usulan tersebut pun diterima oleh Nabi SAW, dan kemudian dikerahkanlah 3.000 pasukan yang dikumpulkan pada saat itu untuk membuat parit yang mengelilingi kota Madinah. Dengan batasan waktu sebelum pasukan musuh datang, pasukan dari kaum Quraisy dan Bani Nadir datang untuk menyerang Madinah, mereka harus menyelesaikan parit tersebut. Singkat cerita, setelah bekerja keras selama 6 hari, pasukan kaum muslimin berhasil membuat parit yang panjangnya kurang lebih 5 km melingkari kota Madinah dari sisi lembah atau dari area masuk ke kota Madinah tersebut. Sedangkan di sisi lain, kota Madinah dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan dan bukit-bukit yang susah dilampaui dengan berkuda ataupun jalan kaki. Syawal pada tahun 5 Hijriah, sampailah pasukan musuh dari kaum kafir Quraisy Mekah didampingi oleh Bani Nadir dan Ghafatan tiba ke medan pertempuran tersebut. Pasukan yang sangat besar ini dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah Al-Ahzab, sehingga perang ini disebut juga dengan perang Al-Ahzab. Keberadaan parit di luar kota Madinah ini tidak juga disadari oleh musuh tersebut. Nah, oleh karenanya yang bisa mereka lakukan pada saat itu adalah melakukan pengepungan dengan mencari celah bagaimana mereka bisa menerobos pertahanan atau melewati parit tersebut. Pasukan koalisi tersebut yang tidak mampu menggerakkan infanterinya dan kavalerinya untuk melewati parit tersebut akhirnya melakukan serangan jarak jauh dengan menggunakan panah-panah mereka. Pasukan muslim pun begitu juga, membalas dengan panah-panah mereka juga. Upaya penerobosan parit pernah dilakukan dan berhasil pada saat itu oleh Amr bin Abdul Wud dan beberapa pasukan berkudanya. Namun sampainya atau setelah lolos melewati parit tersebut, mereka langsung dihadang oleh pasukan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Serangan Amr bin Abdul Wud pun akhirnya bisa diatasi oleh Ali bin Abi Thalib. Beberapa pasukan kuda lainnya berusaha untuk melompati parit sebagaimana yang dilakukan oleh Amr bin Abdul Wud. Namun kebanyakan dari mereka bahkan tidak ada yang berhasil melewati parit tersebut. Berhari-hari, berminggu-minggu, pasukan mereka pun mulai mengalami perpecahan. Kaum Yahudi yang menolak melanjutkan peperangan pada hari Sabtu, yaitu karena mereka menganggap hari Sabtu itu adalah hari yang sakral bagi mereka. Sedangkan Abu Sufyan tetap ingin melanjutkan peperangan tersebut. Abu Sufyan yang merasa dikhianati oleh Bani Nadir tersebut, oleh kaum Yahudi, membuat koalisi tersebut menjadi tidak solid lagi, membuat mereka menjadi terpecah-pecah. Nah, selain itu, cuaca di kota Madinah pada saat itu pun memasuki musim dingin yang sangat menyiksa bagi pasukan yang melakukan pengepungan pada saat itu. Dan akhirnya mau tidak mau mereka pun harus berkemah pada saat itu di tempat itu juga dan bertahan pada suhu yang sangat ekstrim tersebut. Sedangkan bantuan dari Bani Quraidah yang pada saat itu berada di kota Madinah pun tidak kunjung datang. Nah, hari demi hari, minggu demi minggu, setelah 1 bulan lamanya mereka di situ, yaitu melakukan pengepungan, badai angin pun mulai melanda mereka. Dan mau tidak mau, mereka yang semakin tersiksa dengan kondisi mereka tersebut, mau tidak mau pun mereka harus kembali pulang atau memutuskan untuk mundur. Mendengar pasukan koalisi tercerai-berai dan mundur, Nabi SAW pun mengutus Hudzaifah bin Yaman untuk mengecek kebenaran tersebut. Nah, saking kocar-kacirnya pasukan mereka pun tidak sempat membawa harta-harta mereka, yaitu senjata-senjata perang mereka, saking tergesa-gesanya.
perang selama 1 bulan penuh ini menimbulkan 20 korban dari kedua belah pihak. Nah, pada tanggal 7 Dzulqa'dah, Nabi Muhammad SAW dan pasukan muslimin pun kembali ke Madinah dan mengatakan bahwasanya tidak akan ada lagi serangan dari pasukan kaum kafir Quraisy Mekah di masa yang akan datang. Nah, dengan ini berakhirlah kisah dari perang Khandaq tersebut. Nah, salah satu hikmah yang dapat dipetik dari sedikit kisah perang Khandaq ini adalah kesediaan Nabi SAW dan para sahabatnya menerima usulan dari Salman Al-Farisi yang mengantisipasi berita akan penyerangan kaum kafir Quraisy ke Madinah. Nah, dengan ini berakhirlah jelasan kita tentang perang Khandaq. Mungkin sampai sekian. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.